Sedangkan makam Sunan Bonang ini pada masa COVID itu bermunculan nisan-nisan baru yang mengatasnamakan nama-nama dari klan Pak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa dan setelah jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pengakuan sangat mengejutkan Husein Pakil yang menyatakan bahwa dia 90% ikut mengubur makam-makam yang di sekitar Sunan Bonang. Padahal sebelum direhab tahun 2008, makam-makam kuno sekitar Sunan Bonang tidaklah seperti yang saat ini. Tertera makam-makam Pak Alwi, hampir semua marganya Pakil. Ini dikuatkan oleh seorang budayawan ahli sejarah dari Surabaya, ya. Juga banyak sekali dari Gus, dari Kiai yang menguatkan bahwa sebelum dipugar tidak ada di situ tertera sekitar makam Sunan Bonang adalah dari klan Pak Alwi. Ini mertandakan bahwa pengakuan Husein Pakil sebagai buah si malakama dan dia termasuk bunuh diri dalam hal itu karena mengaku 90% ikut mengubur makam-makam di Sunan Bonang. Dan dia lahir tahun berapa? Kan begitu. Dia harus bisa membuktikan ucapannya. Kalau dikejar oleh ahli sejarah, terutama cagar budaya di Kabupaten Tuban. Tidak main-main ini pengakuan Husein Pakil ini. Dia sudah berani menyatakan sayembara 1 mobil Apat dan uang 1 miliar. Luar biasa. Kita simak pengakuan sejarawan dari Surabaya dan beberapa kiai yang tahu betul akan sejarah makam-makam di sekitar Sunan Bonang. Sekali lagi mohon maaf engkari hakamat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan adanya sayembara yang disampaikan oleh Habib Husein Ba'agil Tuban. Oleh karena itu saya selaku sejarawan dari Surabaya ingin menyampaikan sebuah pesan. Sejak kapan makam Sunan Bonang itu ada? Di manakah makam Sunan Bonang itu berada? Sejak kapan makam-makam di Sunan Bonang itu banyak makam-makam yang ada? Dan bagaimana statusnya setelah makam Sunan Bonang menjadi cagar budaya? Ini yang akan kita bahas. Pemirsa yang saya hormati, saya perkenalkan diri, saya adalah Dr. Andes Susmufid MPDI, pemilik penerbitan Menara Madinah Buku dan percetakan Menara Madinah Buku, sekaligus penulis buku tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia dan penulis buku para wali songo dan para kiai pejuang kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa makam Sunan Bonang ini bagi orang awam ada 3 sehingga membingungkan, yaitu di Tuban dekat kantor Bupati Pemda Tuban, di daerah Bonang, kemudian di Pulau Bawean. Saya selaku sejarawan dari Surabaya yang belajar sejarah,
nasional, sejarah prasejarah, sejarah nasional dan sejarah Islam di Universitas Negeri Jember dan YIM Sunan Ampel Surabaya di Pasca Sarjana. Saya mengatakan bahwa makam yang asli Sunan Bonang itu adalah di dekat Pemda Kabupaten Tuban yang saat ini banyak diunjungi oleh para peziarah. Di situ ada bukti-bukti tentang bentuk makam, bangunan makam yang sangat tua sekali badannya. Kemudian makam itu dikasih cungkup. Pada masa pasca reformasi Engsin Pak Soeharto, pada waktu itu banyak makam-makam dibangun dan makam Sunan Bonang itu juga akan dibangun, bahkan akan membongkar cungkup yang ada. Pada saat itu saya sedang berada di Tuban. Waktu itu saya menjadi wartawan tabloid Posmo. Nah, di situ saya menyatakan kepada ketua panitia yang telah sukses membangun makam di Lamongan, makam Sunan Derajat. Saya nyatakan bahwa jangan dibongkar cungkup yang asli yang usianya sudah 200 tahun, 300 tahun. Tapi cukuplah, di atasnya perlu dikasih cungkup juga yang lebih besar seperti makam Sunan Derajat. Ya, akhirnya ketua panitia waktu itu setuju sepakat. Tapi sebenarnya rencana mau dibongkar. Kemudian pembangunan makam Sunan Ampel dikasih atap atas, dan sayangnya ini cagak-cagaknya yang berasal dari cor-coran itu, kalau menghilangkan makam yang ada itu, karena cagak-cagak itu yang terbuat dari cor-coran, semen dan material itu, saya melihat menghilangkan satu makam, dan makam itu hanya tinggal belang-belang kecil. Kalau empat cagak ya berarti 4 makam. Karena pada waktu itu saya melihat makam di makam Sunan Bonang itu sangat rapat, banyak pohon-pohon. Nah, pohon-pohonnya itu juga ditebang. Ini kan ya sebenarnya tidak boleh, karena pohon itu kan berzikir kan, bisa meringankan dosa-dosa orang-orang yang telah meninggal. Alasannya membangun makam Sunan Ampel itu adalah karena makin banyaknya pengunjung, sehingga perlu pengunjung untuk dilindungi dari hujan. Kelebihannya pembangunan pada pasca Pak Harto lengser itu, orang-orang yang berjaya ke makam Sunan Bonang terlindung dari air hujan. Tetapi cagak-cagaknya itu telah menghilangkan beberapa makam yang ada. Kalau cagaknya 4 ya 4 makam, kalau 6 ya 6.
Saya melihat sini. Sementara di Bonang itu sebenarnya adalah tempat tinggal Sunan Bonang, daerah situ. Di situ tidak ada bukti. Kenapa saya katakan ini rumah? Karena di situ masih ada peninggalan gapura rumah. Itu bukti-bukti. Tapi tidak ada bentuk nisan maupun badan makam. Ini menunjukkan bahwa makam Sunan Bonang itu adalah di daerah Bonang, dekat bukit. Kemudian yang di Bawean itu sebenarnya juga bukan makam, tetapi ada petilasan. Petilasan Sunan Bonang, karena dakwah Sunan Bonang itu bukan hanya di tanah Jawa, Pati, Kudus, Demak, tapi juga melebar ke Pulau Bawean, dan di sanalah ada petilasan tempatnya Sunan Bonang. Dengan demikian bahwa makam Sunan Bonang yang asli adalah berada di dekat Pemdai. Perlu diketahui bahwa makam Sunan Bonang ini sebenarnya sudah ada sejak lama, abad ke-14, awal abad ke-15 ya, dia meninggal. Kalau zaman dulu orang menyebut adalah makam Syekh Magnum Ibrahim ya. Kemudian pada masa kerajaan, masa Belanda masuk ke Indonesia, ini namanya diganti dengan nama Sunan Bonang karena berasal dari Bonang. Ini sebenarnya siasat licik daripada penjajah Belanda lewat orang-orang Indonesia untuk menyampaikan bahwa ini adalah makam Sunan Bonang. Jadi nama aslinya adalah Syekh Maulana Magnum Ibrahim, itu ditutup dan orang mengenalnya hingga sekarang adalah makam Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang ini dulunya berada di pinggir pantai, Pantai Tuban, tidak jauh dari pantai, dan jalan Anyar Penarukan itu yang dibangun oleh Daendels. Daendels itu merupakan jenderal dari Perancis ya, bukan dari Belanda, karena Perancis saat itu menguasai Belanda. Orang Belanda, rajanya lari ke Inggris. Jadi jalan Daendels itu sebenarnya dengan makam Sunan Bonang itu lebih dulu makam Sunan Bonang. Sunan Bonang awal abad 15 itu meninggal dan Belanda masuk menjajah Indonesia itu mulai berkuasa itu abad 17. Kenapa abad 17 berkuasa? Karena yang menentukan Raja Solo dan Jogja adalah Belanda. Kalau Pak Karno menghitung
sejak abad ke-16 kedatangannya orang Belanda. Jan Pieterszoon di daerah Batavia sana. Begitu juga kantor kabupaten Tuban itu belum ada. Yang ada lebih dulu itu adalah, kalau di Tuban ada makam Ronggolawe, itu sebenarnya bukan makam, tetapi itu adalah tempat perabuan dari putra Arya Wiraraja, yaitu Ronggolawe. Kalau tempat perabuan Ronggolawe dengan makam Sunan Bonang itu lebih dulu dari makam Ronggolawe. Perlu diketahui bahwa makam Sunan Bonang itu yang merupakan pertama kali ada di situ. Ada satu makam, yaitu makam Sunan Bonang. Kemudian pada masa kerajaan Pajang masih sedikit makam itu. Kemudian pada masa kerajaan Mataram itu masih sedikit pula. Kemudian makam tersebut setelah Belanda menguasai Indonesia, makam Sunan Bonang terbengkalai sebagaimana makam Syekh Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Nah, di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik itu kan fotonya terbengkalai, pecah-pecah makamnya itu. Tetapi makam di Tuban, makam Sunan Bonang masih terjaga rapi. Dan lama-kelamaan makam Sunan Bonang di pinggir pantai itu adalah semakin banyak. Jumlahnya orang-orang Islam banyak yang dikubur di situ. Sehingga makam Sunan Bonang semakin banyak dikelilingi oleh makam-makam pada masa kerajaan Mataram Islam. Dulunya di makam Sunan Bonang itu ada sebuah musola terbuat dari kayu. Kemudian pada masa penjajahan Belanda di situ ada didirikan masjid khas Belanda. Tetapi kemudian pada masa Bupati Heni pasca reformasi itu dirubahlah masjid bersejarah bikinan orang Belanda itu, yang bisa dilihat pada masjid saat sekarang ini. Ini berarti apa? Mantan Bupati Heni telah merubah masjid bersejarah yang dibangun oleh orang Belanda. Makam Sunan Ampel dan makam Sunan Bonang ini pasca
COVID dan saat COVID ya. Kalau saat COVID, pasca COVID itu sudah mengalami perubahan. Makam Ampel itu dirubah bentuknya dan dikeramik. Tempat-tempat orang berziarah. Demikian juga makam Sunan Bonang ini juga dikeramik dengan alasan bahwa agar bikin nyaman dari para peziarah, tetapi mengorbankan bukti-bukti autentik seperti nisan-nisan yang ada. Terus bagaimana dengan makam orang-orang Yaman? Makam orang Yaman itu ya berada di daerah sekitar Kampung Arab itu. Karena pada zaman Belanda orang-orang imigran Yaman itu tidak berkumpul dengan masyarakat yang ada. Tapi mereka dalam satu kelompok, yaitu menetap di kampung Arab itu namanya. Tapi beda dengan kampung Kauman ya. Kalau kampung Kauman itu posisinya berada di dekat kerajaan-kerajaan. Orang-orang imigran Yaman itu menetap di daerah-daerah makam yang ada makam wali. Pada zaman dulu, awal Belanda mendatangkan orang-orang Yaman itu pertama di Batavia, kemudian menyebar ke Kudus, ke Rembang. Setelah itu menyebar ke daerah Tuban. Kalau di Kudus memang tidak ada tidak ada makam Ba'alawi ya. Tapi orang-orang Kudus masih kuat, masih condong kepada Habib Ba'alawi dan Habib Lutfi. Sedangkan makam Sunan Bonang ini pada masa COVID itu bermunculan nisan-nisan baru yang mengatasnamakan nama-nama dari klan Ba'alawi. Padahal sejak zaman Sunan Bonang meninggal di situ sudah ada. Demikian juga pada masa zaman Mataram, zaman penjajahan Belanda pun tidak ada nama klan Ba'alawi. Nah, setelah adanya COVID dan pasca COVID ini muncullah puluhan nisan di makam Sunan Bonang dengan mengganti nisan lama dengan baru, yang baru dikasih dengan nama klan Ba'alawi. Hal ini sebenarnya tidak boleh. Nah, gerakan mengubah nisan ini dilakukan bersamaan pada masa COVID, karena COVID kan tidak ada orang yang ke makam, jarang. Jadi bukan hanya
nisan Sunan Muria saja yang diambil, tetapi nisan-nisan yang ada di sekitar makam Sunan Bonang itu juga diambil dan diganti. Ada di ring 1, ada di ring 2, dan ada yang di ring 3. Ini sebenarnya melanggar undang-undang cagar budaya. Ini bisa denda itu 1 miliar. Nah, celakanya dari pihak pengurus makam ini tidak berdaya. Rupanya klan Ba'alawi di makam Sunan Bonang ini sangat berkuasa. Dibuktikan dengan banyaknya nisan-nisan baru yang berlabelkan nama klan Ba'alawi. Ini tidak bisa dibenarkan. Seharusnya nisan itu tidak boleh diganti karena makam Sunan Bonang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya. Juga lingkungan makam Sunan Bonang ini merupakan makam bersejarah yang bernilai tinggi. Kalau Habib Hussein Ba'agil yang mengomentar bahwa dia yang menjadi saksi dan melihat langsung penguburan di makam Sunan Bonang, ini sebenarnya bisa dituntut kena pasal pelanggar undang-undang cagar budaya 1 miliar sebenarnya. Ini tidak boleh. Oleh karena itu nisan-nisan yang jumlahnya puluhan di makam Sunan Bonang itu ya seharusnya diganti dengan yang asli. Karena ketika saya ke makam Sunan Bonang pada tahun 90-an, tahun 80-an itu tidak ada nisan-nisan baru yang bertuliskan klan Ba'alawi. Semua nisan-nisan masih orisinil, masih terlihat kekunoan. Nah, setelah pasca Covid, saya melihat banyak nisan-nisan baru yang berada di makam Sunan Bonang. Kalau Sunan Ampel juga dirubah makamnya. Walaupun di makam Sunan Ampel itu tidak ada nisan-nisan yang bertuliskan klan Ba'alawi, hanya bentuk makamnya yang dirubah. Tetapi di Sunan Bonang ini tidak merubah makam Sunan Bonang, bentuk badannya juga tidak mengganti nisan Sunan Bonang, tetapi Habib Ba'alawi dengan teman-temannya ini mengganti nisan yang berada di sekitar makam Sunan Bonang itu dengan nisan-nisan yang baru. Dan Habib Hussein Ba'agil mengakui karena dia sebagai saksi. Dan ada juga Habib yang lain juga menyatakan bahwa yang mengganti nisan itu ya beliau. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Ini umat Islam yang mengerti sejarah harus bangkit, harus bicara. Juga
PWLS ini juga harus melakukan aksi, minimal bicara. Kemudian lebih jauh ya mengganti nisan yang lama. Kalau dalam penelitian ulang, misalnya ada tokoh sejarawan maupun arkeolog. Kalau sejarawan itu kan lebih fokus pada penulisan, pada kisah yang autentik. Tetapi kalau arkeologi ini lebih bertemu pada sebuah bentuk nisan itu sendiri. Nah, kalau nisan baru, maka seorang arkeolog tentu langsung menyatakan bahwa itu bukan makam asli, tetapi adalah makam palsu. Kenapa itu